Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Dan selamat berakhir pekan hari ini bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Karena hanya satu, tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang memanfaatkan kedudukan, jabatan untuk mendapatkan berbagai macam kemudahan, fasilitas, security, dan sebagainya. Mereka diistimewakan di jalan-jalan raya, dikawal polisi, rumah dijaga 24 jam, disediakan berbagai fasilitas yang bertaraf eksekutif. Belum lama ini, seorang teman bercerita menyangkut keluhannya. Lembaga mereka akan dikunjungi oleh seorang pejabat dari pusat, setingkat dirjen semacam itu, atau lebih tepatnya PLT, dirjen sebuah kementerian. Tak usah saya katakan kementerian apa. Teman ini menyampaikan keluh kesah, kerepotan mereka menyiapkan segala fasilitas yang dituntut. Hotel mesti bintang 4 minimal. Kendaraan minimal Innova Reborn. Jadi Innova, produk terbaru Innova Reborn. Atau lebih tinggi, lebih baik. Dan macam-macam fasilitas lain yang dituntut yang katanya adalah protokolnya sudah demikian. Tetapi saudari-saudara, kalau Anda adalah pejabat yang tinggal di pusat, turun ke daerah pelosok Indonesia yang tidak semua situasi kondisinya sama dengan daerah lain, di mana hotel bintang 5 tidak ada, di mana mobil yang ada tidak selalu yang terbaik atau yang katakanlah mobil-mobil mahal, mobil mewah. Betapa tidak mudah untuk mempersiapkan semuanya itu. Tetapi kalau Anda seorang pejabat dan sudah lebih dahulu mengatakan
protokolernya demikian. Apapun caranya, orang-orang di pelosok akan mengusahakannya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, di tengah mentalitas seperti ini, banyak orang tersentak ketika misalnya ada seorang presiden atau pejabat negara lain yang tampil apa adanya, yang tampil low profile, yang memilih diperlakukan biasa saja, yang memilih diperlakukan dengan standar yang sangat minimum, tidak maksimum. Artinya, dia memilih untuk merendahkan diri, merendahkan katakanlah itu tarafnya, derajatnya, untuk sama dengan mereka yang paling bawah. Maka saya paling senang kalau menjumpai para pejabat dari pusat yang mau apa adanya. Turut merasakan situasi orang-orang di pelosok yang seringkali listrik mati hidup, jaringan on off, geser sedikit sinyal hilang, dan sebagainya. Sungguh sangat menggembirakan sekaligus menginspirasi kalau ada pejabat yang berani menurunkan standar, merendahkan diri. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, saudari-saudara. Hari ini Yesus mengeritik para pemimpin agama khususnya karena sikap dan gaya hidup mereka yang menekankan status, jabatan. Mereka mengajarkan banyak hal tapi tidak melakukannya. Seharusnya atau sejatinya orang yang mengajarkan sesuatu, dia harus mencontohkannya, meneladankannya. Orang yang mengajarkan sesuatu, dia punya tanggung jawab moral untuk menunjukkan teladan. Mereka lebih banyak memberikan beban, lebih banyak membebani daripada membebaskan. Lebih banyak meminta diperlakukan khusus, diperlakukan istimewa, daripada menjadi istimewa di hati orang-orang kecil. Yesus mengajarkan para muridnya agar bersiap diri menjadi pemimpin yang bermentalkan seorang pelayan, bukan pemimpin yang bermental pejabat. Yesus mengingatkan bahwa barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, di balik semua ajaran yang indah ini, Yesus menyampaikan kepada kita satu ungkapan yang menurut saya itu sangat mewakili harapan kita akan sebuah kenyataan di mana seringkali ajaran, seringkali tindakan tidak sesuai ajaran. Seringkali nasihat bagus tidak sesuai dengan praktek hidup. Seringkali khotbah yang bagus tidak senantiasa sejalan dengan teladan hidup yang baik. Maka Yesus memberikan kita satu pegangan moral. Sekali lagi, satu pegangan moral. Supaya kita bisa terus bertumbuh. Supaya kita jangan justru ikut dalam arus yang keliru, yang salah. Supaya kita memiliki kebijaksanaan di dalam mempertimbangkan, memilah-milih, dan tidak kemudian menjadikan sebuah kenyataan sebagai alasan untuk juga melakukan yang sama. Ajaran yang menjadi pegangan moral itu adalah
Turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Di sini ada pemisahan antara yang diajarkan dengan yang dilakukan. Ajaran yang baik lakukanlah, dengarkan. Tapi jangan turuti perilaku hidup mereka yang bertentangan dengan ajarannya. Ini yang saya bilang sebagai pegangan moral untuk kita saudara-saudari. Benar, kita seringkali komplain, kita seringkali kecewa bahwa antara khotbah dengan yang kesaksian hidup tidak selaras. Bahwa antara nasihat yang indah ternyata tidak berbanding lurus dengan cara hidup yang indah. Bahwa sebuah nasihat yang bagus tidak senantiasa serasi dengan praktek hidup yang nyata. Tetapi Yesus memberi pegangan sekali lagi. Turuti dan lakukan apa yang mereka ajarkan karena itu baik. Tapi jangan tiru perbuatan-perbuatan mereka. Saudari-saudara umat beriman terkasih, para pendahulu kita sudah menasihatkan sebetulnya akan perlunya memiliki pegangan moral ini. Supaya kita tidak jatuh dalam generalisasi dan tidak mampu mengambil sesuatu yang positif, yang baik. Emas tetaplah emas meskipun keluar dari mulut babi. Mutiara tetaplah mutiara meskipun dia keluar dari comberan. Jadi sebuah ajaran yang baik nilainya tetap tinggi sekalipun datang dari orang yang hidupnya barangkali kurang menampilkan cara hidup yang baik. Bahkan orang jahat sekalipun tahu menasihatkan yang baik kepada orang lain. Dengarkan apa yang diajarkan, tapi jangan turuti yang mereka lakukan. Ini sebuah pegangan moral etis bagi kita yang hidup pada zaman di mana seringkali memang antara yang diungkapkan, yang diucapkan, yang diajarkan, yang dikhotbahkan tidak senantiasa selaras, serasi dengan kesaksian hidup. Semoga kita mampu memiliki di satu sisi integritas. Antara kata-kata dan tindakan selaras, antara khotbah dan kesaksian hidup sejalan. Itulah integritas. Tetapi yang kedua, supaya kita memiliki kebijaksanaan untuk mampu membedakan. Sebuah ajaran yang baik tetaplah baik meskipun datang dari orang yang salah. Sebuah nasihat yang baik tetaplah nasihat yang baik meskipun datang dari orang yang jahat. Di sini dibutuhkan kebijaksanaan. Dan yang ketiga, semoga kita berani rendah hati untuk tidak senantiasa memanfaatkan jabatan, kuasa, dan sebagainya untuk menuntut fasilitas yang berlebihan. Yesus mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, supaya menjadi pelayan-pelayan yang menurunkan standarnya. Bukan makin berjabatan makin tinggi pula tuntutannya, tetapi makin tinggi jabatannya makin merendahkan diri dalam sikap hidup yang nyata. Selamat berakhir pekan saudara-saudari. Moga-moga firman Tuhan hari ini meneguhkan, menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang bijaksana, pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas sabda-Mu yang sungguh meneguhkan kami, yang sangat relevan dengan situasi kondisi hidup kami, yang mana seringkali harus menyaksikan antara ajaran dan praktek tidak selaras, antara nasihat-nasihat dan kesaksian hidup tidak serasi, antara pengajaran-pengajaran yang tinggi nilainya tidak selaras dengan kesaksian hidup yang nyata. Engkau mengajari kami untuk memiliki integritas,
Dan di atas semua itu supaya kami bijaksana, mampu memilah dan memilih sesuatu yang baik, biarlah tetap menjadi sesuatu yang kami terima dan laksanakan. Dan moga-moga kami menjadi pelayan-pelayan yang baik, yang rendah hati, pelayan-pelayan yang mau mendahulukan orang lain, dan memuliakan Tuhan dalam kesaksian hidup yang berintegritas. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Mark Wajelo, Bu Petrus, Vivi, dan semua saja yang kita janjikan doa. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.